Berlatar di desa Vernon, Prancis pada tahun 1860-an, kisah pun difokuskan kepada seorang bocah bocil yang bernama Teresa Raquin. Ibunya Teres baru saja meninggal, sedangkan sang ayah hanyalah pria miskin yang tidak mampu. Sang ayah pun menitipkan Teres di rumah bibinya yang janda. Dia bernama Madame Raquin. Take you back to Africa. Sejak saat itu, Teres hidup bareng Madam dan anaknya Madam yang bernama Kamil. Madam sudah menganggap Teres kayak anaknya sendiri. Untuk itulah setiap hari Teres tidur bareng Kamil. He'll come back. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Teres kini sudah tumbuh dewasa. Meskipun begitu, tapi Teres pun tetap tidur bareng dengan Kamil. Health. But gave him you. Teres pun jalan-jalan keluar. Tak sengaja Teres melihat pria maco yang sedang memotong suket nggo ngempani wedhus gimbel. Secara sembunyi-sembunyi, Teres malah pengen. Pulanglah Teres ke rumah. Teres yang masih pengen, ia pun menyuruh Kamil untuk mencicipinya. Tapi Kamil yang polos malah tidak tahu maksudnya Teres apa. Dari sinilah Teres menganggap kalau Kamil tidaklah jantan. He's making me. Never mind. Lalu keluarlah Madam yang memberikan surat. Ternyata itu adalah surat dari teman ayahnya Teres yang mengabarkan kalau ayahnya Teres mengalami kecelakaan di pantai. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Setelah itu, Madam dan Kamil mengabarkan kalau mereka akan pindah ke Paris. Dan kabar baiknya lagi, mereka ke sana untuk persiapan pernikahannya Teres. Teres pun sangat terkejut, karena sekarang ia masih jomblo dan siapa yang mau menikah dengan Teres. Madam pun berkata bahwa Teres akan menikah dengan Kamil. Seketika raut senyum di wajahnya Teres pun langsung menghilang. And he is so excited. Sampailah mereka di kota Paris. Bermodalkan warisan dari suaminya dan bermodalkan menjual tanah di desa, Madam mampu membeli sebuah rumah sekaligus toko di kota tersebut. Saat Teres akan masuk, ia berpapasan dengan cowok tinggi dan gagah. Teres pun menutupi saltingnya. Lalu raut senyum terpancar di mukanya Madam dan Kamil, tapi tidak dengan mukanya Teres. I'll show you the upstairs. Yes. Setelah mereka tinggal di Paris beberapa minggu, keuangan mereka kini mulai stabil. Ditambah lagi Kamil yang bekerja di administrasi kereta api. Teres dan Kamil pun kini sudah menikah. Meskipun Teres tidak bahagia, tapi ia juga memberikan jatah kepada Kamil karena serabinya Teres juga butuh dibelai. Tapi Kamil malah menolak dan ia cuma menganggap Teres sebagai saudari kecilnya. I don't know why, but 4 days out of 5. Oh, my little Therese. Esok harinya Kamil membawa teman masa kecilnya sewaktu Teres belum tinggal bersama dengan mereka. Madam pun menyambutnya dengan baik karena ayahnya Lauren punya pabrik susu. Teres pun ngarep ingin dikenalkan dengan Lauren karena ia adalah istrinya Kamil. Tapi Teres malah dicuekin begitu saja. Lauren justru dikenalkan dengan para tamu-tamunya Madam. Put the lights out here. Especially Inspector. Inspector, very good. Good evening. Setelah itu Lauren dan Kamil duduk bareng dengan teman-temannya Madam. Ada yang pejabat, ada yang polisi, dan yang lain sebagainya. Lauren pun bercerita kalau ia adalah seorang pelukis. Tapi sekarang ia menjadi pegawai di kantor administrasi kereta api karena ia sedang kesulitan ekonomi. Teres yang mendengar itu, ia pun terus memandangi Lauren. Lauren pun sadar kalau ia sedang diperhatikan oleh Teres. Ia sengaja menengok ke arahnya Teres dan alhasil Teres pun jadi salting. Smelling the air is close. Won't you come and join us at the table?
Kemudian Lauren melukis Camille. Di situ Therese terus mendengarkan dan mencuri-curi pandang ke wajah dan tangannya Lauren. Di situ Lauren pun sambil melukis, ia sambil bercerita. Di setiap kata-katanya Lauren, ia mampu membangkitkan gairahnya Therese. Bahkan Therese hampir basah kuyup tanpa diapa-apain oleh Lauren. I'm cool. Singkat cerita, lukisan itu kini sudah jadi. Camille dan Madame pun sangat kagum dengan lukisannya Lauren. Sedangkan Lauren menyadari kalau Therese sangat ingin gituan dengan dirinya. Lalu saat Camille dan Madame sedang di ruang bawah, Lauren mengetes dengan menyuruh Therese buka kancing. Therese pun langsung melakukannya. Seketika Lauren pun langsung mengobrak-abrik serabi lembitnya Therese yang tidak pernah dipuaskan. Sejak saat itu hidupnya Therese jadi sangat bersemangat dan bergairah. Sejak saat itu pula tiap hari Therese dan Lauren melakukannya. Ditambah lagi saat Lauren ketemu Camille. Camille kini sudah menganggap Lauren kayak keluarganya sendiri. Camille juga memperbolehkan Lauren untuk datang ke rumahnya setiap hari atau sesuka hatinya Lauren. Lauren pun langsung OTW dan mengegas Therese lagi. Look at you now. It's always the quiet ones in the Di suatu pagi Madame minta diambilin minum, tapi Therese beralasan kalau ia sedang pusing dan tidak bisa keluar dari kamar. Yang dimana ternyata Therese sedang asik dinikmatin pria idamannya. Setelah dipuaskan, Therese pun berkata, sebelum Therese berhubungan dengan Lauren, Therese selalu membayangkan Lauren. Kadang Therese ke tempat bekas duduknya Lauren hanya karena pengen basah. Esoknya Lauren dan Camille pulang bareng dari pekerjaan. Tiba-tiba Camille curhat. Ia tidak tahu caranya membuat bahagia Therese. Yang Camille ketahui, setelah Therese pindah ke kota Paris, Therese jadi nggak bahagia sama sekali. Mungkin suatu saat nanti Camille akan membawa Therese ke desa lagi supaya Therese hidup bahagia. Just love her. Camille. Just love her. Malamnya Camille mengunboxing Therese, tapi Therese tidak merasakan apapun. Therese justru kecewa dengan suaminya yang lemah. Siang harinya Lauren datang ke kamarnya Therese. Tiba-tiba Madame akan masuk ke kamar. Lauren pun langsung masuk ke roknya Therese. Sambil bersembunyi, Lauren pun mengenakin Therese. Dan inilah yang dimaksud dengan menyelam sambil minum air susu. You know you've had so many. Perhaps I should rub your neck. Therese sudah menyuruh Madame untuk pergi, tapi Madame malah mijitin Therese yang seperti sedang tidak enak badan. Therese pun tidak bisa berkata apapun. Ia hanya merasa keenakan karena dipijitin, bukan karena dipijitin Madame. Tapi tahu sendirilah kalian. My brother, you've had so many headaches lately. Malam harinya Camille berkata kalau ia sudah memutuskan akan pindah ke desa Vernon lagi supaya Therese bahagia. Terlebih lagi udara di Paris sepertinya tidak cocok dengan Therese sehingga membuat Therese sering migrain. Therese pun agak panik dan ia mencoba agar Camille mengubah keputusannya. Therese melakukan itu dengan dalih supaya bisnis dan pekerjaan keluarga Raquin berjalan dengan lancar. Camille yang mendengar itu, ia pun belum bisa mengubah keputusannya. Away from this filthy city and all will be fine. Our business. Therese! It's time for bed. Setelah itu di malam hari yang sepi, Therese bilang kalau ia akan beli seblak ke pasar. Sampailah Therese di kos-kosannya Lauren. Therese takut kalau sewaktu-waktu Camille bisa langsung membawanya ke desa. Untuk itulah kini Therese cok malanga pamitan kepada Lauren. Dan barangkali saja ini malam terakhir mereka bertemu. Jadi Therese pun minta dienakin sama Lauren. That's all. Every day. Seminggu kemudian Camille mengajak Therese dan Lauren piknik. Di hutan yang asri tersebut, Camille istirahat di pahanya Therese. Lauren pun agak cemburu dan ia akan mengopok-opok Therese. Tapi ada orang lain yang lewat situ.
Kemudian Lauren mengajak Camille dan Teres naik perahu. Camille pun sangat senang, sedangkan instingnya Teres merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Waduh, Lauren mau ngapain nih? Teres pun tetap husnuzon, tapi di sepanjang naik perahu, Teres cuma bisa berhati-hati terhadap Lauren. Singkat cerita, kini mereka sudah di dermaga. Teres pun menangis. Lauren basah kuyup karena habis berusaha nyelamatin Camille, sedangkan Camille sudah tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. Malamnya Lauren memberikan kesaksiannya. Kejadian tadi siang karena perahunya terbalik, Lauren berhasil menyelamatkan Teres, tapi Lauren tidak berhasil menyelamatkan Camille yang sudah tenggelam terlalu dalam. 1 minggu kemudian jasad Camille sudah ditemukan. Lauren yang melihat mukanya Camille pun merasakan mual. Lalu Camille dimakamkan sebagaimana mestinya dalam agama mereka. Setelah Camille tiada, Teres dan Lauren pun kini jadi makin bebas bermain sesuka hati mereka. Kemudian Teres menemui Madam yang masih sedih. Madam tidak nerimo ing pandum. Ia justru mempertanyakan mengapa tidak Teres saja yang tenggelam dan putranya yang selamat. Madam tidak gemah ripah loh Jinawi. Madam juga tidak tahu apa itu qadha dan qadar. Hasilnya, ia pun menyalahkan Teres atas kematian putranya. Accidents happen every day. When you took your eyes off of him, you to live. Not you, not you. Di malam harinya Madam berkumpul dengan teman-temannya. Sudah tidak ada pancaran kebahagiaan lagi dalam perkumpulan tersebut. Yang tersisa hanyalah puing-puing kesedihan. Malam harinya Teres pun tidur, tapi ia pun jadi sulit tidur gara-gara mimpiin arwahnya Camille terus. Sebulan kemudian Lauren datang ke rumahnya Teresa. Ia berkata kalau ia jadi sulit tidur dan terkuaklah sebuah fakta di mana kematian Camille adalah rencananya Teresa dan Lauren supaya mereka bisa bersama terus. Teres sudah sulit tidur dan memohon pada Lauren agar membawanya pergi supaya ia dan Lauren hidup bahagia. Tapi Lauren berkata, nanti setelah menikah mereka akan memiliki tokonya Madam dan tinggal di rumah ini. Teresa yang mendengar itu, ia pun tidak peduli dengan warisan. Terlebih lagi semua harta masih atas namanya Madam. Lauren yang mendengar itu, ia pun terlihat kecewa. Lalu tiba-tiba Madam akan ke dapur. Teres langsung pura-pura nangis, sedangkan Lauren kabur lewat pintu belakang, tapi ia bertabrakan dengan Susan. Suzanne. Susan tidak curiga kepada Lauren, bahkan Susan mau diajak pulang bareng Lauren. Beberapa hari kemudian Madam berkumpul bareng sesepuh. Mereka menyarankan agar Teres menikah lagi supaya Teres tidak sering migrain. Mereka menyarankan agar Teres tidak menikah dengan orang asing, melainkan menikah dengan Lauren yang seperti sudah keluarga Raquin sendiri. Madam yang mendengar itu, ia pun masih mikir-mikir. But Laurent. Oh, no, stranger. Teres dan Lauren sendiri sedang berdebat. Teres mempertanyakan masa lalunya Lauren. Lauren pun beralasan kalau wanita di masa lalunya mirip Teres, tapi ia tidak bisa mengingat namanya. Akan tetapi yang terpenting sekarang adalah di hatinya Lauren hanyalah Teres seorang.
Did she ever Datanglah Madam dan yang lain. Madam mengabarkan kalau ia akan menjodohkan Teres dengan Lauren. Lauren dan Teres pun pura-pura tidak mau. Bahkan mereka sudah menganggap satu sama lain kayak saudara. Tapi Lauren pun tidak mau kehilangan kesempatan emas. Ia langsung mau berpura-pura dengan terpaksa. Lalu mereka berdua pun dinikahkan. to her sister? Baru aja sah, Madam mengatakan bahwa nanti semua hartanya akan diwariskan kepada Teres. Madam harap Teres mampu mengembangkan tokonya dengan baik. Lauren yang mendengar itu, ia pun senyum tipis. Upon my passing, Money. Shall we go celebrate? that's hardly a fortune, but Malamnya setelah mereka sah sebagai suami istri, Teres malah merasa biasa aja. Hasratnya pada Lauren tidak sebesar saat Lauren masih haram untuknya. Serta Teres mulai trauma saat mendengar namanya Camille. Lauren yang mendengar itu, ia pun sengaja bilang Camille berkali-kali. Camille. See? Camille? Lauren pun kini sudah membuktikan. Dengan menyebut Camille tidak ada yang terjadi dan Camille juga nggak datang. Jadi Teres nggak usah lagi takut dengan nama tersebut. Lalu Lauren menceritakan kembali saat ia melenyapkan Camille. Saat itu Lauren sudah menurunkan Teres di dermaga. Lauren dan Camille naik perahu lagi. Lauren langsung menenggelamkan Camille di danau tersebut. Esoknya mereka sedang piknik. Teres yang sedang berduaan dengan Lauren, ia pun merasa kasihan dengan Madam yang sendirian. Ia pun menghampiri Madam. Madam bercerita soal masa kecilnya yang begitu menyenangkan. Kini ia pun bosan menjadi wanita dewasa yang selalu mendapatkan banyak sial. Lalu secara tiba-tiba Madam kena stroke. Baru beberapa hari kena stroke, Teres dan Lauren sudah menganggap Madam beban keluarga. Lauren pun akan menjatuhkan Madam dari lantai 2. Tapi Teres pun berkata bahwa semua warisan belum ditandatangani. Seketika Lauren pun jadi membawa Madam ke kamarnya. Lauren pun kini merasa kalau semuanya tidak sesuai rencananya. Bukannya ia hidup enak setelah menikah dan akan mendapatkan warisan secara instan, Lauren malah terbebani dengan kondisinya Madam. Lalu saat Teres sedang mengadusi Madam, Lauren mulai kesal dengan sikapnya Teres yang acuh dan dingin. Ia pun ngajak Teres berdebat. Lauren mengakui lagi kalau dirinya lah yang membunuh Camille. Serta saat Camille hampir tenggelam, Camille berkali-kali memanggil namanya Teres. Right, he's gone. Lauren juga mengatakan kalau ia melakukan itu atas perintah dari Teres. Madam yang mendengar itu, ia pun sangat sakit hati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dreams, and you wake up screaming. We killed him. Setelah perdebatan hardcore barusan, Teres melihat Madam hampir tenggelam. Ia pun bimbang antara menyelamatkan Madam atau membiarkan Madam mati di situ. Tapi hatinya Teres masih hidup. Ia pun jadi nggak tega dengan Madam. Spit in my face. Kemudian berdasarkan informasi dari dokter, jika Madam ingin cepat pulih, maka Madam harus sering terapi. Terapi itu adalah bertemu dengan teman-temannya Madam dan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Kini Madam pun sedang berkumpul. Ia pun menulis di meja pakai kukunya sendiri. Ia berhasil menulis Teresa dan Lauren. Teres cuma pura-pura senang, sedangkan Lauren agak panik dikit. Lalu saat hampir menulis kalau mereka berdua adalah pembunuh, Madam sudah kehabisan tenaga. Teman-temannya Madam menduga kalau Madam ingin menulis Teresa dan Lauren adalah anak-anak yang sangat baik. Seketika Lauren pun berpura-pura sangat menyayangi Madam.
Malam harinya Madam akan menulis lagi, tapi Teres menyadari hal tersebut. Teres langsung bilang bahwa Madam bukanlah orang baik, dimana sejak Madam menjodohkan Teres dengan Kamil, Teres seperti nyungsep dan kejontor ke dalam lembah kesengsaraan. Lalu Teres pun pergi ke bar untuk menghilangkan rasa stresnya. Ia pun dijemput oleh suaminya. Saat semua orang sudah pergi, Lauren menyuruh Teres naik meja dan menaikkan roknya. Make it all better. Lift your skirt. Setelah kejadian itu, Lauren merasa dihina oleh Teres. Ia pun ke sebuah toko untuk membeli racun. Sedangkan Teres sendiri kini bersusah payah mengurusi Madam. Tak lama kemudian datanglah Susan. Tanpa sepengetahuan dari Teresa, ternyata Madam sudah berhasil menulis tentang Teres dan Lauren yang seorang pembunuh. Teres pun langsung meminta maaf kepada Madam. Ia sangat menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Lauren yang mendengar itu, ia pun tidak sependapat dengan Teres. Lauren langsung menyuruh Teres untuk menemui tamu. Turunlah Teres ke bawah. Ternyata tamu itu adalah temannya Madam yang seorang polisi. Perlahan-lahan Teres pun menutup tulisan di lantai sambil menanyakan apakah dia ketemu Susan. Untungnya polisi itu belum ketemu Susan. Teres pun langsung berusaha berbasa-basi supaya polisi itu cepat keluar dari tokonya. Esok harinya di pagi yang mendung, Teres dan Lauren membawa Madam ke pinggir sungai. Teres memberikan wine segar. Lauren pun secara diam-diam menuangkan racun di wine itu. Sedangkan Teres diam-diam menyiapkan pisau. Dan di lain sisi Susan kini sudah mengumpulkan massa. Mereka pun akan mencari Lauren dan Teres. Yang dimana Lauren dan Teres kini sedang saling pandang. Mereka sudah mengetahui kalau mereka akan saling membunuh. Lauren pun tanpa ragu menuangkan racun di depannya Teres. Lalu Lauren dan Teres pun menenggak racun tersebut. Lalu film pun diakhiri dengan warga yang menyaksikan kematian pasangan tragis tersebut. Begitulah ending dari film ini. Kesimpulannya adalah, jika engkau hanya dilempari batu, janganlah marah dan jangan pula engkau membalas lemparan tersebut. Mintalah agar engkau dilempari semen, pasir, besi, dan seng dan bahan-bahan bangunan lainnya, supaya engkau bisa bangun rumah.